Halo bre, bertemu lagi di Cinema Yansli yang kerjanya membahas film mulu. Mission Impossible, film yang akan kita bahas kali ini, dirilis pada tahun 1996, disutradari Brian De Palma, serta dibintangi Emmanuel Burr, Henry Zemi, Joanne Volk, dan Tom Cruise. Tapi sebelum masuk ke filmnya, buat kalian yang menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Ini dia filmnya. Di awal kita diperlihatkan seorang agen tua bernama Jim yang sedang menerima misinya dan ditemani beberapa agen muda. Dalam misi tersebut mereka ditugaskan hanya mengambil foto Golitsyn, pelaku pencurian data North CIA. Data tersebut berisikan semua penyamaran agen yang melaksanakan misi di Eropa Timur. Keesokan harinya, Jim menjelaskan kepada timnya yang berjumlah 5 orang bernama Jack, Hannah, Claire, Ethan, dan Sarah tentang misi yang akan mereka jalankan beserta strategi apa saja yang akan digunakan dan berkumpul kembali jam 4 pagi. Because I don't know what you call this. I call it cruel and unusual. You recruiting assignments again? Hey, where'd they put you up this time? The plaza? Di malam harinya mereka pun melancarkan aksinya dengan mendatangi sebuah pesta. Terlihat mereka semua menggunakan kacamata yang dilengkapi kamera serta berada pada posisi yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Jim tetap berada di ruangan untuk memantau dan mengatur jalannya strategi. Awalnya, misi mereka berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan hingga mereka berhasil mengambil foto Golitsyn. Namun ketika hendak kembali ke markas, tiba-tiba lift yang dinaiki Jack bergerak dengan sendirinya hingga ia pun tewas di tempat. Jim pun pergi ke lokasi yang hendak membantu mereka. Namun ia menyadari bahwa seseorang telah mengikuti dan mengawasinya. Dengan cepat Jim pun membatalkan misi. Namun dikarenakan Ethan ingin menangkap Golitsyn, ia pun memerintahkan Sarah untuk mengikuti kemana Golitsyn pergi. Sedangkan Ethan pergi di mana Jim berada. Tak lama kemudian Jim terluka tepat di perutnya hingga membuatnya jatuh ke sungai. Ethan pun kaget melihat Jim telah tewas. Ia pun membatalkan misi Sarah. Namun Sarah tidak menjawabnya, membuatnya khawatir dan langsung menyusul Sarah. Karena misi dibatalkan, Hannah pun mencoba untuk menaiki mobil. Namun saat naik ke mobil, ia juga langsung cepat menyusul Jack. Begitu juga dengan Sarah yang tewas karena tusukan pisau tepat di perutnya. Polisi pun tiba-tiba datang karena takut menjadi pelaku pembunuhan. Ethan pun dengan cepat pergi melarikan diri. Ethan pun menemui atasannya bernama Kitrix di sebuah kafe. Ia pun memerintahkan Ethan untuk pergi dari kota tersebut. Namun Ethan bertanya kepada atasannya, kenapa ada agen lain yang mengawasi misi mereka? Ia pun menjawab bahwa selama 2 tahun ada agen yang telah berkhianat yang sangat susah untuk ditemukan. Jadi, misi yang baru mereka jalankan merupakan misi untuk menemukan siapa agen pengkhianat yang bekerja sama dengan Max, seorang pengedar senjata. Dan ialah orang yang menginginkan data North CIA agar dirinya bisa tahu semua agen yang sedang menyamar untuk menangkap dirinya. Karena Ethan merupakan orang satu-satunya yang selamat, ia pun langsung dituduh sebagai agen pengkhianat. Beruntung ia dapat meloloskan diri. Enough is enough. You have bribed, cajoled, and killed. Saat kembali ke markas, Ethan melihat laptop Jim yang masih menyala.
Ia pun mencoba untuk mencari informasi tentang Max. Tanpa sengaja ia melihat Alkitab yang berisikan tulisan untuk bisa berkomunikasi dengan Max melalui email. Karena capek, Ethan pun mencoba untuk tidur. Ia pun bermimpi Jim mendatangi dan memegang bahunya. Dengan cepat Ethan menangkisnya. Ternyata itu adalah Clark yang masih hidup. Membuat Ethan terkejut dan langsung menodongkan pistol. Sempat terpikir olehnya bahwa Clark lah dalang dari semua ini. Namun berkat penjelasannya, Ethan pun mempercayainya. Where were you? I sent you. No one's. I actually think I killed Jim and everyone else. Tak lama kemudian muncul email balasan dari Max yang memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Dengan cepat Ethan datang ke tempat itu. Namun untuk bertemu dengan Max, meski menggunakan tutup kepala, Why? You wish to meet Max? ketika tutup kepala itu dibuka, ternyata orang bernama Max merupakan wanita tua. Tanpa banyak bacot, Ethan meminta uang $150.000 kepada Max. Dengan imbalan, ia akan memberikan data notes CIA yang asli kepadanya. Why should I? Because I can deliver the actual point, your exact location. Di sebuah tempat, Ethan merekrut dua agen lainnya bernama Luther dan Krieger untuk bisa membantunya mencuri data notes yang berada di Virginia. Namun untuk bisa mengambil data notes di markas pusat tidaklah mudah karena memiliki sistem pertahanan yang begitu kuat. Dikarenakan membutuhkan uang, mereka pun menyetujui misi mencuri itu. Aduh boy, tobat boy. Really think we can do this? Tepat di Virginia, mereka pun menyamar menjadi anggota pemadam kebakaran untuk bisa masuk ke gedung. Ketika masuk, mereka pun berpencar untuk bisa melancarkan tugasnya masing-masing. Di kantin, Clark mencampurkan obat mual ke dalam minuman penjaga data notes agar mereka mempunyai waktu untuk bisa mengambil data notes yang berada di ruangan penyimpanan. Benar saja ketika pria itu masuk ke ruangannya, obat itu pun mulai beraksi, membuatnya mual lalu muntah. Ethan pun dengan sedikit perbekalan ilmu bergelantungan dari Spider-Man, ia pun melancarkan aksinya yang menegangkan. Sedangkan Krieger menahan berat sampai mimik wajahnya seperti mau terberak, menahan tali yang mengikat Ethan. Saat berhasil mendapatkan data, Krieger malah menjatuhkan pisau. Beruntung pisau itu menancap tepat di meja komputer, sehingga mereka bisa meloloskan diri tanpa ketahuan. Oh my God. Saat sampai di markas, Ethan mencoba kembali menghubungi Max, namun Krieger mencoba mengganggunya. Ketika Ethan memintanya untuk tidak mengganggunya, ia malah mengancam Ethan dengan CD yang telah ia pegang. Ethan pun mencoba mengecohnya dengan bermain sulap ala Pak Tarno. Bin salah bin jadi apa? Prok prok prok. Who's carrying 2 discs? Sehingga ia pun emosi dan membuang CD itu, padahal yang di tangannya merupakan CD yang asli. Saat mengambil Alkitab yang dijatuhkan oleh Krieger, Ethan melihat tulisan dan langsung mengetahui dalang dari semua ini. Ia pun mengambil CD yang ada di bak sampah, lalu memberikan ke Luther untuk menjaganya. You'd hold on to it. What makes you trust me? Because if you knew what you were getting in, I'm not going to let them. Ketika melihat berita di TV bahwa kedua orang tuanya ditangkap karena kasus narkocoy, ia pun langsung bergegas pergi untuk menelepon
Kit Reed karena ia tahu bahwa Kit Reed lah yang dengan sengaja melakukan itu agar Ethan menyerahkan dirinya. Especially nice touch. He's in England. Get in my... Saat mematikan telepon, tiba-tiba Jim muncul di sampingnya yang membuatnya terkejut. Jim pun memberitahu Ethan bahwa orang yang telah menembaknya adalah Kit Reed. Ialah dalang semua ini. Namun Ethan bisa mengetahui dari penjelasan Jim bahwa dalang sesungguhnya adalah dirinya bersama istrinya Claire. Ethan pun mempunyai rencana lain untuk membersihkan namanya dari tuduhan pengkhianatan dengan jebakan 3 pengkhianat sekaligus. He'll come after us. The Knocklist. If I supposedly deliver the Knocklist to Max, Max has agreed to deliver Job to me. Keesokan harinya Ethan mengirimkan pesan kepada Kit Reed, atasannya agar datang ke GTV yang berangkat ke Paris. Kit Reed pun karena mendapatkan pesan itu, ia langsung bergegas menuju ke sana. Selanjutnya di GTV, Ethan menelpon Max dan memberikan data notes yang asli kepadanya. Namun ketika akan menganalisis semua data, laptopnya tiba-tiba error. Rupanya, Luther lah yang sengaja mengganggu sistem jaringan pada laptop Max. Karena melihat Kit Reed, Luther dengan cepat pergi ke WC untuk menghindari dan sengaja meninggalkan HP untuk mengganggu sistem jaringan laptop Max. Namun HP itu malah diambil oleh pelayan GTP dan diberikan ke Luther, membuat laptop Max kembali pulih. Karena datanya benar-benar asli, Max langsung memberikan uang ke Ethan. Mengetahui bahwa Ethan telah mendapatkan uang, Claire langsung menemui Jim untuk memberitahunya agar segera melarikan diri dari tempat itu. Namun ketika topeng dibuka, ternyata itu adalah Ethan yang sedang menyamar menjadi Jim, membuat Claire terkejut. Tak lama kemudian muncul Jim yang langsung menodongkan pistol dan menyuruh Claire mengambil uang dari tangan Ethan. Saat Ethan memakai kacamata, ternyata itu merupakan kacamata kamera yang membuat wajah Jim diketahui oleh Kit Reed. Kini ia mengetahui Ethan bukanlah pelaku pengkhianatan, melainkan Jim. Karena identitasnya telah diketahui, Jim dengan tega menembak istrinya sendiri lalu melarikan diri. Ethan pun dengan cepat mengejar Jim yang hendak melarikan diri menggunakan helikopter yang dikendarai oleh Krieger. Adegan kejar-kejaran di atas kereta api pun begitu seru, hingga helikopter yang dikendarai Krieger masuk ke terowongan. Saat Ethan terpojok dan pasrah akan kematiannya, sutradara malah membelokkan alur ceritanya, membuat Ethan selamat. Dan malah Jim dan Krieger lah yang langsung menemui ajalnya, bertemu dengan malaikat maut. Sedangkan Max ditangkap oleh Kit Reed. My lawyers are going to have a conflict. Maybe we'll just leave the courts out of this one. Di akhir cerita terlihat Ethan menemui Luther untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu menaiki pesawat, dan film ini pun tamat cuy. Excuse me, Mr. Hunt. Pesan yang dapat kita ambil, janganlah melakukan keburukan demi selembar uang. Sekian dari saya, kuharap kalian dapat terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.